Halo assalamualaikum sahabat Eksis. Kembali hadir di layar kaca pemirsa semua, program seru yang paling dinantikan dan ditunggu-tunggu untuk menghadirkan informasi yang kreatif, inovatif, dan seru abis. Inilah Eksis, ekonomi kreatif dan bisnis. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang kreativitas seorang guru yang memiliki keahlian mengolah paralon bekas menjadi beragam karya seni yang luar biasa. Tidak hanya indah, tapi karya seni hasil kreativitas Cikgu yang satu ini juga memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan nih pemirsa. Penasaran kan pastinya? Ini dia Cikgu Azmansyah. Beliau adalah guru IT yang mengajar di salah satu sekolah setingkat SLTP yang ada di Kota Tanjung Pinang. Nah, di sela-sela kesibukannya mengajar, beliau selalu mengisi waktu senggangnya di rumah dengan menyulap sisa-sisa limbah paralon ini menjadi aneka kerajinan yang tidak hanya menarik dipandang mata, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk melengkapi perabotan rumah tangga loh. Para ibu-ibu pasti seneng nih dengan yang beginian, ya kan ibu-ibu? Awalnya ini kita terinspirasi dari kita mempelajari atau melihat masalah internet dan sebagai guru yang membidangi masalah IT, dan saya juga udah sertifikasi IT di Padang, dan oleh sebab itu pengembangan saya melihat dalam internet, saya kembangkan, terus saya telusuri lah berita-berita sehingga saya ketemulah cara mengolah limbah termasuk dalamnya limbah paralon. Hasil karya beliau sudah banyak loh pemirsa. Ada tempat tisu, asbak rokok, pot bunga, busur dan tempat anak panah, tali pinggang, papan nama, miniatur perahu, dan masih banyak lagi kerajinan paralon bakar hasil karya Bapak Azmansyah ini pemirsa. Bahkan, jika kamu ingin request atau memesan kerajinan paralon ini dengan model dan bentuk yang lain juga boleh loh. Asik kan? Pemirsa ada yang mau? Yuk mampir sini. Hihihi. Alamatnya di Perumahan Geria Hang Tuah Permai Blok R nomor 5 RT 005 RW 005 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kalau pemirsa datang langsung ke kediaman beliau, pasti lebih puas lah pokoknya. Kan bisa lihat langsung tuh pemirsa semua koleksi hasil karya Pak Azman punya. Hehe. Dan kalau beruntung nih, kali aja beliau berbaik hati mau berbagi ilmu tentang bagaimana mengolah limbah paralon ini menjadi karya seni yang luar biasa seperti ini. Oh, repot ya pemirsa, mesti nyari-nyari alamatnya. Ya udah, kalau begitu kita lihat proses pembuatannya di sini aja ya. Tapi kalau mau pesan produknya, silakan langsung hubungi ke Pak Azman aja pemirsa. Baiklah, sebelum kita lihat proses pembuatannya, pemirsa siapkan dulu ya alat perangnya, seperti paralon bekas, gerinda, pena, penggaris, tabung gas, mesin ukir, sarung tangan, mesin las, dan lem.
Nah pemirsa, Pak Azman kali ini akan membuat tempat tisu dari paralon bekas ini nih pemirsa. Caranya, diukur dulu paralonnya sesuai ukuran yang diinginkan, lalu dipotong menggunakan gerinda. Selanjutnya, kita bakar deh pemirsa. Tapi sebelum proses membakar paralon ini, pemirsa harus ingat, jangan lupa kenakan sarung tangannya dulu ya, agar lebih safety dan terhindar dari bahaya api yang panas ini nih pemirsa. Satu lagi, hati-hati ya kalau mainan api seperti ini, gak boleh sembarangan. Kalau sudah terpanggang hangus seperti ini, lalu kita bentuk persegi dengan bantuan balok kayu yang kecil-kecil ini. Dan kita tekan menggunakan pemberat apapun yang tersedia. Karena semakin berat tekanannya, maka akan semakin bagus juga hasilnya. Mumpung paralonnya masih dalam keadaan panas seperti ini, maka harus cepat-cepat dibentuk ya pemirsa, sesuai bentuk yang kita inginkan. Nah, begini nih hasilnya. Oke, berikutnya kita amplas dulu ya, tapi harus dilakukan di dalam air nih pemirsa, supaya hasil warnanya tetap rapi dan menarik. Setelah itu, kita gerinda lagi untuk merapikan bekas potongan paralon tadi. Selanjutnya, kembali kita ukur untuk membuat lubang tisunya nih pemirsa. Lalu dipotong menggunakan gerinda. Yang terakhir, kita tutup kedua sisi persegi tadi dengan lempengan paralon yang telah dipotong menggunakan mesin ukir agar penutupnya cocok dan lebih pas hasilnya. Kalau sudah terukur dengan baik, selanjutnya tinggal dilem nih pemirsa. Tapi, yang dilem cukup salah satu sisinya aja ya. Karena nantinya sisi yang satu lagi akan dijadikan sebagai lubang tempat memasukkan tisu yang akan dipakai. Kalau sudah jadi seperti ini, biar tempat tisunya semakin cantik dan kece nih pemirsa, kita pernis dulu ya, agar warnanya semakin cetar dan semakin menarik tentunya. Hehehe. Oke, jadi deh pemirsa. Lihat, cantik kan hasilnya? Awal pertama sekali yaitu pot bunga. Pertama kali saya buat ya, pot bunga. Rupanya paralon itu bisa dibentuk. Ya, itu berjalan pertama sekali berjalan sejak akhir 2015. Nah, ini kalau hitung sekarang ini sekitar 6 bulan yang lalu. Nah, kita rintis, kita mulai. Maka selanjutnya muncullah ide-ide lah. Setelah pot bunga kita coba lagi tempat tisu, ternyata bisa. Kemudian kita coba yang namanya, ini pertama sekali ini produksi saya, tempat kue, workplace. Kita kasih baju. Rupanya bisa kasih baju. Nah, ini banyak kali ibu-ibu yang minat. Tapi yang jelas yang susah kita dapatkan ini paralonnya ya. Paralonnya ini kadang-kadang dibuang tapi sudah di dalam sampah sudah terkubur oleh sampah-sampah yang lain ya, agak susah kita mencari. Karena yang jelas paralon ini tidak diambil oleh pemulung. Nah, itu berserakan begitu saja dan tidak akan hancur. Ini 500 tahun tidak akan hancur ini. Nah, paralon ini. Karena dia sebangsa plastik tapi lebih kuat daripada plastik. Nah, oleh sebab itulah kita termasuk berpartisipasi lah untuk
mengolah sampah ini. Kalau penampakannya sudah mengkilat dan mempesona seperti ini, siapa sangka sih pemirsa, kalau ini adalah paralon bekas yang tadinya menumpuk di tempat sampah dan hanya terbiarkan begitu saja. Untungnya ada Pak Azman Syah nih, yang berjiwa kreatif dan berani berinovasi untuk menciptakan karya seni dari limbah paralon ini nih pemirsa. Hebat bukan? Kamu jangan mau kalah ya sahabat dengan Bapak Azman Syah ini, ya? Hasil karyanya juga sudah bermacam-macam. Bahkan, hingga saat ini Pak Azman tidak pernah berhenti untuk terus melakukan inovasi dalam menciptakan aneka kreasi dari limbah paralon ini pemirsa. Kemarin pernah masuk Singapura sekali. Kebetulan saya pergi ke Singapura membawa contoh. Ada juga yang berminat kapal layar dan tempat tisu. Tapi sekali aja. Sekarang mungkin barang kita pun ada di dekat penyengat sana, kapal layar kita sudah kita pajang di toko-toko di penyengat. Nah pemirsa, orang kreatif yang telah membuktikan keberhasilannya dalam berkreasi dan berinovasi, sehingga mampu menjadikan bahan tidak layak pakai menjadi karya seni yang luar biasa. Bahkan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan juga mendatangkan rezeki yang juga melimpah. Alhamdulillah ya. Kamu juga pasti bisa nih sahabat. Yang penting harus tetap semangat dan terus berusaha ya. Dan ingat, tetap selalu kreatif dan inovatif. Dan harapan kita juga kepada masyarakat agar limbah-limbah paralon ini jangan dibuang lagi, karena kita manfaatkan. Nah, jadi secara tak langsung kita sudah berpartisipasi untuk menyelamatkan bumi ini dari sampah terutama paralon ini, karena ini tidak akan hancur sampah paralon ini. Nah, dan harapan kita kepada kawan-kawan pengrajin supaya eksis terus berinovasi untuk ide-ide yang lain. Baiklah pemirsa, sekian dulu ya Eksis episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Eksis, ekonomi kreatif dan bisnis. Hanya di Vkom TV, inspirasi masa kini. Wassalamualaikum.